Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit masalah yang kemarin. Kemarin kan disinggung sedikit ya. Ini kita ulangi supaya pembahasan kali ini utuh. Atsalitsu utawi maksiat lambe kang nomor telu al-ghibatu iku rasan-rasan. Fahfal mongko ngreksa sira lisanaka saking lisanaka ing lisan sira anha saking ghibah. Yang ketiga adalah berghibah, menggunjing atau bergosip. Wal ghibatu utawi ghibah asyaddu iku luwe berat apa ghibah min thalathina timbang saking 30 zaniyatan apane zinone fil islami ing dalam Islam. Kadzalika koyok mengkono-mengkono wal ghibatu asyaddu ila akhirih waroda tumeko opo dzalik fil khobari ing dalam khobar ya. Hati-hati jangan sampai menghibah. Ghibah ini paling mudah soalnya, cukup menggerakkan lidah maka mudah untuk berdosa. Hati-hati ya. Ghibah ini kita ulangi lagi lebih berat daripada 30 kali berzina. Orang berzina 30 kali, paling dia berzina itu dalam jangka waktu sekitar 30 hari ya, atau 2 bulan. Soalnya kalau kita mau berzina 30 kali dalam satu hari, bukan kita, naudzubillah ya. Kalau ada orang mau berzina 30 kali dalam satu hari kayaknya gak mungkin. Nah, tapi kalau ghibah berapapun jumlah ghibah dalam satu hari ini mudah untuk dilakukan. Nah, repotnya kan di sini, ini dalam segi mudah untuk berghibahnya, dan dua-duanya ini punya satu kesamaan. Kesamaannya itu adalah mengurangi pahala kita. Kalau zina itu langsung mengotori kesucian pahala kita dari balik sampai dia berzina. Blok, saking besarnya dosanya itu. Nah kalau ghibah, ghibah ini mengurangi sedikit-sedikit ya. Ini ghibah berapa jam ini? 1 jam. Maka pahala ibadah hilang. Hilangnya yang 1 jam hilang. Kemudian dia istiqomah setiap hari 1 jam. Berapa pahala 1 jam ya yang dihilangkan itu ya. Masya Allah ya, hati-hati. Siapapun sulit memang ya, kalau tidak dapat taufik dari Allah itu sulit ya. Saya punya guru Masya Allah terkenal sekali, beliau itu terkenal anti ghibah ya. Allahumma ghafirlahu al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad ya, Sarang, pamannya Mbah Maimun. Beliau ini salah satu tokoh harismatik di Sarang Rembang ya, dengan keilmuannya, dengan wibawanya beliau, dan satu ciri khas yang sangat menonjol anti ghibahnya. Beliau kalau ngajar itu ya penuh dengan humor ya. Mengajarnya ini penuh dengan keterangan-keterangan yang humoris, tidak membosankan orang mendengar ya. Jadi nggak terlalu serius gitu, enggak. Kalau terlalu serius nanti santrinya bosan. Kata Habib Hashim, mulai mang ceramah diamuk tok. Jadi ada santai-santainya seperti ini ya. Terus juga dari segi yang kemarin kita terangkan, ghibah itu kenapa lebih berat daripada zina? Jarang ada orang yang ingkar dengan ghibah. Kalau zina, orang ketahuan berzina di sebuah kamar, pasti digerebek. Semua orang pasti, ngapain mojok dengan wanita itu? Ayo, ini siapa kamu? Ini istri simpanan atau istri nikah mut'ah, kawin kontrak? Atau kamu order dari sana? Itu pasti seperti itu ya. Pasti diinterogasi oleh masyarakat. Begitu ketahuan, sudah sembunyi-sembunyi saja,
orang itu ingkar. Apalagi kalau terang-terangan. Lah ghibah, ada orang terang-terangan ghibah. Kalau mau ingatkan itu rasanya kok nggak sampai hati itu kadang-kadang. Mau ingkar itu loh sulit. Ya. Kita sudah niat nggak ghibah. Lalu datang orang cerita. Itu si A, brengsek itu orang seperti ini. Kita mau mengingatkan itu kadang-kadang dosa. Jarang ya. Kenapa? Kadang-kadang malah apa ya? Mau mengingatkan tidak sampai hati. Malah sering terjerumus. Akhirnya ikut mendengarkan. Mendengarkan itu ya sama saja ghibah. Sama saja pahala kita dicuri. Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Kalau dihibah orang itu pasti beri hadiah. Ada orang bilang, Yai jenengan dihibah sama orang di sana. Langsung, ini tolong berikan ya sama sana. Terima kasih saya sudah diberi pahalanya. Garis miring yang dilakukan beliau itu tersirat makna seperti itu. Lebih berat dari zina. Tapi kalau dosanya ya masih besar dosa zina. Tapi dalam segi mudahnya untuk dilakukan dan juga jarang yang mengingkari. Wa ma'nal ghibati utawi maknane ghibah antadzkura iku yen to nutur sapa sira insanan ing siji wong bima kelawan perkara yakrahu ingkang sengit sapa insan hu ing ma lau sami'a lamun krungu sapa insan hu ing ma fa anta mongko utawi sira mughtabun niku wong kang berghibah zalimun ingkang nganiaya wa ing kunta senajan ono sapa sira sadiqon niku wong kang bener. Makna ghibah itu kita membicarakan orang dengan satu pembicaraan, andaikan dia ada di situ mendengar pembicaraan itu, maka dia pasti marah, pasti nggak suka. Tapi kalau pembicaraan yang kita bicarakan, kita membicarakan orang lain misalkan ya, pembicaraan ini membuat dia tidak marah, tidak membuat dia marah, maka ini bukan ghibah. Ya, kemarin kita contohkan kemana ini Cak Basoni sama Mas Arif kok tidak datang-datang ya. Nah, kan ketika mereka menyaksikan video ini kan, tidak marah, tidak merasa tersinggung. Jadi itu bukan ghibah. Lah kalau tersinggung dengan apa yang dibicarakan oleh dua orang ini, walaupun itu sesuai fakta, maka disebut sebagai orang yang menghibah, yang zalim. Kalau tidak sesuai fakta, maka itu namanya fitnah. Wa iyyaka lan wedya sapa sira wa ghibatal qura'i sertane nglakoni ghibah qura al murain. Ini ada istilah ya, ghibatul qura al murain. Ghibah model apa ini? Ya, ini ada definisinya ya. Wa huwa utawi ghibatul qura il murain antufhima iku yen to awe faham sapa sira al maqsuda ing perkara kang dituju min ghairi tasrihin saking tanpa jelasno. Ghibah qura murain itu kita memberikan pemahaman pada suatu yang dituju tanpa menjelaskan. Fatakulu mongko ngucap sapa sira. Fatakula nuli yen to ngucap sapa sira aslaha muga-muga bagusi hu ing wong Allahu sapa Allah. Faqad sa'a mongko temen-temen elek ni ing ingsun wa ghamma lan nyusahno ni ing ingsun ma apa perkara jaro ingkang lumaku apa ma alaihi ngatasi wong. Fanas alu mongko jaluk sapa kita Allahu ing Allah taala halimoh luhur sapa Allah ayusliha ing yen to bagusi sapa Allah na ing kita wa iyyahu lan ing iya wong. Masih ini contohnya seperti ini ya. Ada orang tanya, bagaimana kabarnya Pak si Fulan ini?
Terus dijawab, ya Allah, semoga dia dalam perlindungan Allah, semoga dia ini diperbaiki amalnya. Sungguh yang dia lakukan sepertinya dia sekarang ini itu sangat membuat hati saya gundah gulana, sangat membuat saya susah. Loh, kenapa toh? Nah, dia ini sekarang, Masya Allah, berubah, tidak seperti dulu lagi. Dia ini sekarang kalau dagang itu mudah menipu. Kemudian mulutnya ini tidak bisa dikendalikan, gampang memaki ini, memaki itu. Semoga suatu saat dia ini taubat, semoga diperbaiki amalnya. Ini juga riba. Karena apa? Meskipun apa redaksinya kayak gitu, tapi kan memberitahu aib orang lain kan. Redaksinya. Dan ini lebih buruk sebenarnya seperti ini. Kenapa lebih buruk kita baca? Ini mawis. Fa inna hadza karena sak temene iki ribah model ngene iki. Jamaah iku ngumpulno apa hadza baina khabithaini ing dalem antarane perkara erek loro. Ahaduma utawi salah sijine khabithaini al-ghibatu iku ghibah. Idza hasala nalikane hasil bi kelawan. Hadza at-tafahumu apa faham. Wal akharu utawi kang liya tazkiyatun nafsi iku nyucikno awake dhewe. Wasana ulan ngelem alaiha ing ngatasé nafsi bitaharruji kelawan ngerasa tompo dosa, tompo susah, wassolahi lan bagus. Dalam ghibah seperti ini, kalau yang diajak ngomong itu paham siapa yang dimaksud, maka ini buruk, ini ghibah. Kenapa kok ghibah? Tadi kan ditanya, bagaimana kabar fulan? Terus kita jawab, aduh sekarang itu sering ngajukan proposal bodong. Ya. Ngajukan pendirian pondok pesantren, ternyata hanya bangunan saja, tidak ada santrinya. Oh, ini kan sama saja maling, kayak gitu. Saya itu susah sekali, semoga kawan saya yang baik inilah. Yang pertama ghibah. Yang kedua merasa sok suci. Merasa sok baik dia ini. Nah, jadi ada dua keburukan yang terkumpul dalam ghibah model seperti ini. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Tapi kalau yang dimaksud itu samar, tidak menyebutkan nama, saya itu sedang susah, Cak. Kenapa sampean susah? Saya itu punya kawan, sekarang berubah. Dulu dia itu wirai sekali, sekarang Masya Allah suka kesana kesini, kesana kemari, ngajukan proposal untuk pesantrennya, lewat DPR ini, DPR itu, dapat dua-duanya. Alasannya itu buat bangun pondok, ternyata hasilnya jadi Pajero. Lah, siapa itu? Ya ada pokoknya wis. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Kan kita tidak memberi tahu orang lain tentang sebuah aib yang dimiliki oleh seseorang. Karena Nabi juga seperti itu. Nabi seperti itu. Kalau ada apa-apa, Nabi itu niat mengingatkan. Suatu ketika itu kan Nabi Sayyidah Aisyah ini ada kesepakatan dengan Sayyidah Barirah. Masalah Sayyidah Barirah ini kepingin merdeka dari perbudakan. Kemudian bilang sama Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, saya ini kepingin merdeka.
sama juragan saya disuruh bayar cicilan setiap bulan sekian. Saya tidak mampu. Maukah Sayyidah Aisyah itu membayar cicilan supaya saya bebas? Dengan senang hati Sayyidah Aisyah mau membayar cicilannya. Kemudian transaksi sama yang punya budak tadi. Lah, yang punya Bariroh ini mensyaratkan nanti waris walaknya ke saya loh ya, bukan ke Sayyidah Aisyah. Waris walak itu maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti ketika Bariroh itu sudah bebas dari perbudakan, otomatis dia ini kan bisa memiliki apa-apa yang dia kumpulkan. Kalau dia menjadi budak, kan tidak punya hak milik dia. Karena dia dimiliki oleh juragan. Tapi ketika sudah bebas, dia kerja, dapat gaji, dapat hasil, milik dia sepenuhnya. Andai kan nanti dia ini setelah bebas menjadi orang kaya, kemudian mati, maka si pemilik budak tadi itu berhak menjadi ahli waris. Itu namanya waris wala. Lah, disyaratkan waris walaknya masih milik pemiliknya. Itu bukan milik Sayyidah Aisyah. Lah yang membebaskan siapa? Yang membayari cicilannya kan Sayyidah Aisyah. Kok enggak dapat waris wala, kan ya enggak adil. Kecuali kalau dibebaskan suka-suka tanpa ada syarat-syarat bayar cicilan, si maliknya atau pemiliknya yang sudah Bariroh sekarang kamu enggak jadi budak ya. Nah, sudah. Nah, ini nanti yang membebaskan ini dapat waris wala. Saya sampai mikir nih, kenapa yang memiliki Bariroh itu kok mensyaratkan waris walaknya seperti demikian. Ya. Mungkin Sayyidah Bariroh itu orangnya kalau kerja itu etos kerjanya bagus dan bakat. Ketika menjadi budaknya juragannya itu mungkin ekonominya terangkat. Wah, saya punya budak seperti ini bagus. Cuma nggak tega, kepingin dapat pahala. Waduh, kasihan. Sudah kerja keras seperti ini kok tetap jadi budak, dianggap seperti ternak, seperti sapi dan unta, kambing. Ya, nggak tega dibebaskan. Tapi masih ada rasa eman sama waris walaknya itu. Nabi dengar dicerita Nabi kemudian Sayyidah Aisyah ini, loh, kok ada syarat kayak gini? Curhat sama Nabi, bilang, mengadu. Nah, Nabi langsung, ya silakan syarat, silakan pasang syarat seperti itu. Walaupun 1000 syarat, tetap tidak bisa. Tidak berlaku syarat seperti itu. Soalnya tidak berdasarkan Al-Quran dengan hadis. Terus Nabi keluar dari rumah ketika berjamaah, sholat kan ngumpul. Termasuk juragannya Sayyidah Bariroh itu ada di situ juga. Nabi langsung, bagaimana ada orang yang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemilik waris wala ya yang membebaskan. Siapa yang membebaskan? Yaitu yang menjadi waris walaknya. Nabi kan tidak tunjuk hidung. Bagaimana sampean itu? Nanti malu ya. Nabi tapi membicarakan secara umum. Jadi sahabat itu tengok-tengok. Sopo toh iki? Didhawuhi Kanjeng Nabi itu siapa yang dimarahi kayaknya ya? Kamu? Enggak. Nah, identitas dari orang-orang yang bersangkutan kan tetap rahasia. Nah, inilah kenapa kalau kita membicarakan orang lain jangan sampai sebut nama ya, ini karena kita harus merahasiakan aib, jangan sampai mudah membongkar aib orang ya. Walakin ingkana tetapi nih lamun ono maqsuduka apa tujuan siro min qaulika sanging ucapan siro aslahahullahu ta'ala ing ucapan mang aslahahullahu ta'ala ad-du'a iku ndonga ya. Fad'u mongko ndonga sira lahu manfaat kedue iki wong
fisirri ing dalam tingkah rahasia. Lah kalau tujuannya ngomong seperti tadi itu mendoakan, kenapa kok omong dengan orang lain? Ya sudah, doakan saja ketika kamu sendirian, kata Imam Ghazali ya. Jangan diviralkan, nanti jadinya viral. Soalnya dulu ada kasus memang ya. Awalnya satu orang ditilangi, lama-lama nyebar satu Mesir. Yaitu ketika Sayyidah Zulaikha mengejar Nabi Yusuf ya. Mengejar Nabi Yusuf, kemudian robek bajunya yang belakang, pas ada di pintu, pintunya dikunci dari luar, dibuka oleh suaminya Sayyidah Zulaikha. Ada apa ini kok kejar-kejaran ya? Nah, ada apa? Lah, supaya tidak dicurigai, buka mulut dulu, membela diri dulu supaya tidak dituduh. Bagaimana Kitir Aziz, bagaimana suamiku? Sikap kamu kalau ada orang berniat buruk pada istrimu. Taktiknya ini supaya tidak dituduh, supaya tidak terbongkar ya. Lah, Nabi Yusuf membela diri, ya bukan saya Kitir Aziz, ini saja yang gatel. Nah, habis itu kan malu itu Sayyidah Zulaikha, malu. Terus ada riwayat Sayyidah Zulaikha ini cerita pada sahabatnya, duh malu saya tadi. Kenapa? Saya tadi itu ngejar-ngejar lelaki pujaan. Kitir Aziz, bukan. Siapa? Yang ada di rumah itu loh, si ganteng itu loh. Aduh, pas saya kejar, saya tarik bajunya, robek belakang, pas di pintu ketahuan suami saya dan terbukti saya bersalah. Duh, ya opo kalau kayak gini. Tapi suami saya itu bagaimana ya? Suami saya itu meskipun saya seperti ini mau menceraikan saya enggak tega. Nah, jadi ya opo tadi. Saya pesan ya, jangan bilang-bilang. Oke, siap. Ternyata ya dasar wanita, tidak ada yang mampu pegang rahasia. Semuanya tidak ada yang mampu, wanita. Dia itu bilang tidak kuat, bilang sama kawannya, aduh, ada hot gossip. Apa? Ini jadi siapa? Zulaikha. Ada apa? Zulaikha main mata. Ada main sama pembantunya itu yang ada di rumahnya itu. Masa pembantu keriting, kulit hitam, bibir doer gitu kok suka? Memang nggak tahu sama Nabi Yusuf. Iya, entah apa yang menutupi mata Zulaikha itu ya. Kok sampai suka sama pembantunya? Jangan bilang-bilang ya. Kata-kata akhir jangan bilang-bilang. Ternyata nyebar satu Mesir. Zulaikha kejar-kejaran sama pembantunya, jangan bilang-bilang. Akhirnya viral satu Mesir, terdengar Zulaikha ya. Ada apa ini? Saya kok diledekin sama orang-orang, sama kawan-kawan sesama istri bangsawan. Ada apa ini? Lah ini kan gara-gara satu orang ya, gara-gara satu orang ghibah akhirnya nyebar ya. Jadi kalau ada aib, lebih baik disimpan sendiri, tidak sampai diberitahu pada orang lain ya. Wa ini hutamamtalan, namun dadi susah sopo siro bisa babi kelawan sababe fulan. Fa'alamatuhu mongko utawi tandani ightimam annaka iku satemene sira la turidu iku ora ngarepno sapa sira fadhihatahu ing ngisin-ngisinno iki wong atau fulan yang disebut tadi, wa izhara aibihi lan ngetokno cacate wong. Wa fi izhari kalan iku ing dalem ngetokno sira al-ghamma ing susah bi aibihi
kelawan aibe iki wong izharu ta'yibihi utawi ngetokno nyacat maring wong mang. Lah kalau kamu merasa susah dengan kondisi kawan kamu, maka tanda-tandanya kalau kamu susah itu kamu tidak menyebarkan aibnya, tidak sampai membuat dia ini malu, tidak membongkar keburukan yang dia punya. Ketika kamu kata Imam Ghazali ya, ketika kamu memperlihatkan kesusahanmu dengan aibnya pada orang lain, berarti sama saja kamu ini menjelek-jelekan dia. Ya tadi bilang, aduh saya kena si fulan itu sekarang buat pesantren bodong, dananya miliaran, buat foya-foya. Aku menjadi kasihan, semoga dia diampuni dosanya. Nah ini kan berarti kita itu sama saja menjelekkan orang tadi. Akhirnya viral, nah gitu ya. Wayakfi lan cukup ka ing sira zajiron apane perkara kang nyegai anil ghibati saking ghibah qauluhu ta'ala apa dawuh Gusti Allah taala wala yaghtab lan ojo ngrasani ba'dukum sapa sebagiane sira ba'don ing sebagian liyane ayuhibbu ana ta demen ahadukum sapa salah siji sira kabeh ayakula ing yen to mangan sapa ahadukum lahma akhihi ing daginge dulure iki ahadikum maitan halimati fakarihtumu mongko sengit sapa sira kabeh hu ing akli lahma akhihi. Faqad syabbaha mongko teman-teman nyerupakno ka ing sira Allah sapa Allah bi akili lahmil mayitati kalawan wong kang mangan daginge batang. Wah, cukup sebagai pencegah kita dari berghibah itu ayat Allah ya. Ojo ngrasani rek. Jangan sampai berghibah. Suka kamu tah makan bangkai ya, sukakah kalian makan bangkai dari saudaramu? Aib orang itu kan ya, kebusukan ya, keburukan. Nah, aib orang itu sama saja dengan secuil daging yang sudah busuk dari dia. Lah kok kita bongkar-bongkar, kita omong-omongkan, oh mati lampunya. Ya otomatis sama saja dengan pemakan bangkai. Lah kalau orang itu sudah diserupakan sebagai pemakan bangkai sama Allah, apa bedanya dengan anjing? Anjing kan makan bangkai ya. Fama mongko utawi perkara ajdaro ingkang patut ka ing sira antah tariza ing yen to njaga sapa sira fama mongko utawi perkara ajdaro ingkang patut apa maka ing sira antah tariza ing yen to njaga sapa sira minha saking ghibah wayamna alan nyegah apa maka ing sira an ghibatil muslimina saking ngrasani pira-pira Islam amrun iku perkara lau tafakkarta kang lamun mikir-mikir sapa sira fi ing dalam amr wa huwa utawi amr antang dzura iku yen to ningali sapa sira fi nafsika ing dalam awak dhewe sira hal fika ana ta iku ing dalam sira aibun utawi cacat zahirun ingkang jelas au batinun utawa ingkang terselubung wahal anta lan ana toh utawi sira muqarifu maksiatin iku wong kang nerjang maksiat siron ing dalem waktu dhewean au jahrun utawa terang-terangan ya. Fa idza arafta mongko ing dalem nalikane weruh sapa sira zalika
ing mengkono-mengkono aib atau maksiat min nafsika saking awak dhewe sira. Fa'alam mongko weruwa sira anna ajazahu ing sak temene apese wong ingkang diriba anit tanazuhi saking amrih berseni amma saking perkara nasabeta ingkang nyebangsakno sapa sira hu ing ma ilahi maring wong kaajizika kaya apese sira. Wa udhruhu utawi udhure iki wong ka udhrika iku kaya uzur sira. Wa kama takrahulan kaya oleh sengit sapa sira antuf tadha ing yen to dipermalukan sapa sira. Wa tuzkara lan yen to ditutur uyu buka apa aib sira. Fahuwa mongko utawi wong ayidon kelawan maneh yakrahu iku sengit sapa iki wong hu ing hu ing aib mau. Fa in satarta mongko lamun nutupi sapa sira hu ing aibe wong mang satara mongko bakal satara mongko nutupi Allah sapa Allah alaika ing atase sira uyubaka ing pira-pira aib sira. Ini kok panjang sekali ya. Waktunya sudah jam 9:30. Nah, kita terangkan nih sebentar. Kawan-kawan ini kayaknya berhalangan semuanya ya. Nah, maksudnya seperti ini yang saya baca tadi. Sesuatu yang patut kita pertimbangkan untuk menjaga diri atau mencegah diri kita dari ghibah, dari menggunjing orang-orang Islam adalah seperti ini. Kita harus berpikir, ya, harus kita pikirkan, harus kita lihat apa yang kita lihat dalam diri kita. Kita akan pasti punya aib. Ya. Terus aib ini aib zahir atau aib batin. Dan kita juga pernah bermaksiat, baik secara sirri atau jahri. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini punya aib, dan orang yang kita ghibah itu tidak mampu, dia ini ketika tidak mampu untuk membersihkan dirinya dari aibnya, itu sama halnya dengan kita ini tidak mampu membersihkan aib yang ada pada diri kita. Intinya sama-sama punya aibnya kok saling menggunjing. Misalkan ada orang ya, ada orang kulit hitam, terus menghina kawannya sama-sama kulit hitam. Hai Blacky, hai pembalap, pemuda badan gelap. Sama-sama hitam kok saling menghina. Ya kan aneh. Atau sama-sama tuti ya, untune metu titik. Atau orang Jawa bilang merongos ya, giginya keluar. Wahai, kamu kok mulutnya kayak anu sih, kayak ikan piranha. Lah kamu kan sama. Lah ini sama-sama punya aib, sudah tidak usah saling menggunjing. Sama-sama memperbaiki diri sendiri. Jangan ngomongin orang lain. Uzur dia juga sama dengan uzur kita. Dia tidak mampu melewati maksiat yang ada pada dia di satu segi, di segi yang lain kita juga sama. Tidak punya kekuatan untuk melawan nafsu kita untuk menerjang suatu kemaksiatan yang lain. Nah ini ya, ini yang harus dipertimbangkan ya. Kalau kita menutupi aib dia, maka Allah bakal menutupi aib kita dari orang lain. Wa in fadhahta lan lamun buka aib sapa sira hu ing wong salata mongko nguasakno alaik Allah sapa Allah alaika ing ngatasi sira alsinatan ing pira-pira ilat hidadan ingkang landhep-landhep yumazziquna ingkang merobek-robek apa sapa iki alsinatan hidad irdaka ing harga diri sira
Fit dunya ing dalam dunia. Tsumma yufdhihu nuli ngisin-ngisino ka ing sira sapa Allah ala ruusil khalaiqi ing ngatasé pira-pira sirai pira-pira makhluk yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kalau dia punya aib sudah tutupi saja, nanti aib kita juga ditutupi oleh Allah ya. Kalau macam-macam buka-buka aib orang, suatu saat pasti terbalas. Ada orang lain yang bermulut pedas yang akan merobek-robek harga diri kita. Masya Allah ya, ini kita harus harus benar-benar hati-hati dalam hal-hal seperti ini ya. Jangan sampai mulut kita itu mudah untuk berghibah. Nah ini 3 bulan menjelang Ramadan, ketika Rajab, Sya'ban ini harus dilatih. Nanti kalau Ramadan sudah terbiasa tidak berghibah ya. Keluar dari Ramadan, ghibah itu sudah kita tinggalkan sama sekali. Nah, semoga bisa meniru kiai kita ya, yang anti ghibah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.